pertama ucapan, habis itu didengar masyarakat tidak terima dan sakit hati, akhirnya dari Mabes TNI ada klarifikasi, dan ujungnya dari Panglima ada permintaan maaf. Oke, masyarakat Indonesia itu baik kok Panglima ya, baik, mudah disakitin udah apa pasti memaafkan. Itulah budaya Indonesia itu memaafkan ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, judul di atas kita lihat ya, masih tentang Rempang, saudara kita Melayu di Pulau Rempang dan Galang ya. Seperti kita lihat judul di atas, 1000 aparat piting. 1000 rakyat. Halo guys, sebelum lanjut, yang di Facebook segera follow Driver Crew, yang di YouTube segera subscribe Driver Crew. Ada yang masih tidak tahu kita tuh, yang lagi datang tuh ya. Awas ada Pak Putin. Hurra, oke? Ya, ya, kita tahu ini pernyataan keluar dari Panglima TNI, dan juga sudah ada klarifikasi dari pihak Mabes TNI-nya, dan juga ada permohonan maaf dari Panglimanya. Tapi biar lebih lengkap ya, jadi simak video ini biar nggak gagal paham, biar nggak salah sangka, biar tahu lantar penilaian. Tapi tetap ya, penilaian itu dikembalikan kepada rakyat Indonesia plus 62 ini ya. Karena setahu saya mah ya, kalau arti memiting, apalagi di video saat Panglima itu ngomong piting itu kan tangannya ngangkat gini ya, tangannya ngangkat gini, ini lengannya ini ya, bahunya ini ngangkat begini ya. Setahu saya piting memang begitu sih. Yang namanya meeting tuh kepala masukin ke sini, pok. Nah ini piting namanya nih. Nah cuma nggak tahu kalau di istilah TNI, kata Mabes TNI, ya piting itu peluk, kayak teletabis ya. Makanya thumbnail kita ada teletabisnya ya, berpitingan ya kan. Oke, tapi untuk menghindar salah paham ya, saya di sini cuma ngereaksi aja, mereaction. Jadi langsung aja kita cekidot guys. Oke, kita akan lihat ya videonya ya. Ini kita ke ini dulu apa, bahasa dari Panglima dulu nih, nanti baru klarifikasi dari Mabes TNI, baru nanti permintaan maaf dari Panglima ya. Oke, yuk kita langsung mulai cekidot. Iya, lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat di meetingnya. Iya, lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, satu ya, meeting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat di meetingnya aja satu-satu. Tuh tangannya Panglima gini tahu ya, di naik ya, piting. Nah, itu di meeting itu satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahannya. Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan anggotanya piting rakyat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial. Video yang diunggah Tribun Network lewat kanal YouTube itu pun diunggah ulang oleh masyarakat di sejumlah platform media sosial. Nah, ya kan benar kan? Pernyataan itu pun menuai kritik keras dan tanda tanya besar publik. Sebab dalam instruksinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan agar akan menerjunkan anggota TNI di Pulau Rempang. Ini kerusuhan Rempang. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Nah, jadi itu ada instruksi buat memiting ya kan. Ya apa ini ya, gimana ya, sebelum ada klarifikasi itu masyarakat berpikir gini loh Pak, ini ya Panglima ya, rakyat bayar pajak ya, rakyat tuh bayar pajak, itu fungsinya untuk apa? Untuk roda pemerintahan negara Indonesia ini jalan gitu loh. Makanya rakyat membayar pajak. Nah di situ tuh dari presiden, terus
kementerian dari segala macam, setingkat departemen atau kementerian ya, ASN atau PNS, itu semua digaji dari itu, dari uang pajak rakyat ya kan, termasuk seragam dan tunjangan-tunjangan, baik itu PNS ataupun aparat ya, militer, baik kepolisian ya, itu semua dibiayai dari pajak rakyat. Jadi sebelum ada klarifikasi itu, masyarakat tuh berpikir, masa iya masyarakat nggak bayar pajak buat ngegaji orang buat meeting dia gitu loh ya. Jadi ya bagus tindakan dari Panglima, sudah berbesar hati ya, walaupun agak gimana juga ya klarifikasinya, tapi sudah mau berbesar hati untuk meminta maaf ya. Tapi alangkah baiknya Panglima, jadi nggak ada lagi ngeles-ngeles masalah piting itu berpelukan ya, karena dalam pengertian mayoritas penduduk Indonesia yang kesehariannya bergaul memakai bahasa Indonesia, bahasa piting dia apa, kalau salah satu bahasa di daerah itu pites ya. Jadi pites tuh gini ya, tapi kalau piting itu dicampur dengan dimasukkan kepala ke dalam ketek begini, nah itu piting namanya kalau di pengertian rakyat Indonesia ya. Tapi ya sudahlah, itulah adanya ya kan. Oke, kita akan lanjut lihat videonya yang masalah klarifikasi dari apa ini, dari Mabes TNI-nya langsung ya. Oke, ini klarifikasinya ya. Pihak Mabes TNI buka suara mengklarifikasi beredarnya video viral Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan prajurit TNI untuk memiting masyarakat Pulau Rempang, Nah, ini Batam, yang klarifikasinya, melakukan guys. aksi demo menolak proyek Rempang Eco City. Kepala Puspen TNI Laksda Julius Wijoyono menjelaskan ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan Panglima TNI tersebut karena konteksnya berbeda. Katanya konteksnya berbeda guys ya. Jika melihat videonya secara utuh, kata Julius Wijoyono, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme. Julius menjelaskan instruksi yang disampaikan Panglima TNI seperti yang termuat dalam video yang beredar. Sebenarnya itu ditujukan kepada Komandan Satuan Bawahan dalam menangani demo massa di Rempang, Kepulauan Riau. Oke, cuman kan ya seperti saya bilang tadi ya, masyarakat plus 62 ini menilai lah ya, bahasa piting itu apakah benar artinya merangkul, kan agak lucu gitu ya. Walaupun dengan dalih itu bahasa prajurit ya, cuman setahu saya meetingnya kayak tadi, gerakannya itu dimasukin ke dalam ketek ke kepala orang, nah itu namanya meeting. Dan secara nggak langsung pun tadi waktu Panglima bicara memiting itu, lengan Panglima itu naik seperti ini ya, berarti nggak salah dong tafsir masyarakat. Tapi ya mantap juga lah Panglima ya udah mau minta maaf ya. Oke, kita lanjut guys. Dalam instruksinya, lanjut Julius, Panglima TNI menginstruksikan kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat atau senjata saat mengamankan demo Rempang. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari korban. Oke. Karena itu, kata Julius, Panglima memberi arahan agar lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak daripada menggunakan peralatan yang bisa mematikan. Terkait bahasa piting memiting itu, lanjut Julius, sebenarnya itu hanya bahasa prajurit. Sebab Bahasa hal itu prajurit disampaikan di forum prajurit yang artinya setiap prajurit merangkul satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan. Namun demikian, Julius memahami adanya kesalahan tafsir ini. Ya iyalah, Julius mengklaim Panglima haruslah. TNI sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan. Nah, Sebab sudah kalau cukup kayak banyak gitu korban kan dari kalau- kedua belah pihak, baik kalau aparat udah maupun viral kan masyarakat akibat baru. konflik Rempang ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Oke guys ya, jadi ini video dari Tribun ya guys ya. Jadi alasan Panglima dari Mabes TNI-nya, bahasa meeting tuh merangkul. Nggak tahu itu klarifikasi karena viral ya kan, nggak tahu itu memang istilah piting itu merangkul di tentara. Cuma kan yang menyaksikan ini kan rakyat biasa, bukan militer Panglima ya. Jadi selaku pejabat publik yang pun negara ini dibiayai oleh pajak publik ya,
seenggaknya agak bijak lah ya, karena seorang panglima itu saya rasa itu paling tinggi ya di TNI ya, di bawah baru nanti di atasnya ada presiden ya kan. Harusnya sebagai pejabat militer ya punya kekuasaan wewenangan yang besar, harusnya lebih bijak memilih diksi ya atau kata ya. Beda dengan misalnya saya lah ya, orang yang nggak berpendidikan ya, maklum aja lah nama orang nggak berpendidikan ya kan. Siapa gua ya kan, gua marahin jelata ya kan. Beda kalau gua punya jabatan seperti panglima, mungkin agak hati-hati harusnya ya memilih bahasa. Oke, lanjut, kita lanjut permohonan maaf dari panglimanya guys ya. Oke. Seolah di meeting itu saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin Orang deso. Saya jujur ya agak lucu guys. Lucunya di mana itu bang? Kan? Jadi kemarin Menteri Bahlil ngomong dengan dalih saya orang kampung. Ya kan, saya orang kampung. Sekarang Panglima klarifikasi saya orang deso. Kok ada persamaan arti bahasa di sini? Apakah ini dekat dengan pemilu yang ada salah satu partai mengatasnamakan partai wong cili atau orang kampung atau orang deso ya, orang desa ya kan? Jadi diksinya kata apa tuh, statement itu seolah-olah sama ya kan, nggak ngerti juga gitu, tapi ya kita hargailah, inilah permintaan maafan dari Panglima TNI ya. Oke, kita lanjut guys. sudah aman. Bahkan saya kan nggak ngerahkan pasukan. Dari TNI AL ya, Panglima TNI yang sekarang. Pasukan TNI kan nggak ada, saya kan nggak ngerahkan pasukan. Pasukan yang ada itu kan yang Laksamana pasukan ya, di Laksamana wilayah ini itu TNI punyanya AL. ada Korem, ada Margono. Armada, ada Lantamal, ada Kodim dan sebagainya. Jadi nggak ada saya ngerahkan pasukan. Ya, tentunya pada kali ini saya mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di meeting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan apa Menteri Bahlil, si Bahlil ngomongnya orang kampung. Saya pikir di meeting lebih Panglima aman karena orang memang deso. kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. Sehingga Iya kan benar. Jadi TNI harusnya, bahkan Polri ya guys ya. Bukan hanya TNI, bahkan Polri, TNI Polri ini, tentara dan polisi ini, ketika ada demo atau unjuk rasa seperti itu, bukan bentrok ya, bukan menghalangi masyarakat atau bentrok, justru mengawal. Itu amanat, itu ada undang-undangnya ya yang mengatur. Jadi dikawal kiri kanan belakangnya, tapi bukan dihadang di depan ya, tapi dikawal kiri kanan belakang, dan dipertemukan dengan orang yang akan menampung aspirasi mereka. Contoh nih, misal masyarakat people power nih, besar-besaran rakyat datang ya demo, bisa ke gedung DPR. Itu ketika mereka sampai gedung DPR, ketika pihak DPR nggak mau menemui, harusnya pihak dari TNI Polri menyambungkan lidah ke DPR untuk segera keluar untuk menemui atau menerima di dalam perwakilan dari pengunjuk rasa, bukan malah bentrok ya. Itu aman undang-undang. Jadi itu fungsinya aparat itu di saat demo-demo unjuk rasa ini pengamanan ya, bukan malah untuk dibenturkan atau chaos sama masyarakat ya, tapi untuk pengamanan masyarakat yang mengaspirasikan kebebasan berpendapatnya. Oke, kita lanjut guys ya. karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya Jadi sampaikan ada pertanyaan dari Pangdam ya, tidak Panglima ada saya mengerahkan menjawab. pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk
pengarahan pasukan yang sebanyak itu, kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada. Nah, ini bagus ya. Ini pihak pemerintah. Contoh nih Panglima aja mau minta maaf. Panglima aja mau minta maaf loh. Dengan kesalahan memilih diksi atau kata ya. Panglima aja mau minta maaf. Harusnya petinggi-petinggi negara, pejabat negara yang lain ya, yang merasa ada kesalahan diksi, ucapan segala macam yang menyakiti hati rakyat ya. Contoh nih Panglima ya. Contoh Panglima. Beliau dengan berbesar hati, berjiwa kesatria meminta maaf ya. Jadi jangan gimana ya, jangan malah ngeles. Kalau kata bahasa anak zaman sekarang, ngeles aja lu kayak baja ya kan. Contoh nih Panglima ya, contoh. Harus meminta maaf. Di sini yang ada adalah pasukan yang diminta bantuan pasukan kewilayahan kan, ini ada Kodim, ada Korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengerahan pasukan, dan bahkan saat awal sebelum terjadinya itu saya sudah kirim dan Puspom TNI langsung ke sini untuk mengawasi jangan sampai TNI terlibat. Ya, jangan sampai TNI terlibat. Sehingga saya kirim baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu. Sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arogan untuk ini. Dan sekarang sudah kita rasakan semuanya, mari kita jaga kondisivitas. Saya yakin masyarakat semuanya juga pengen masyarakat dengan aman dan nyaman. Oke ya. Jadi tadi ini dari Kompas Yogi guys ya. Widianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen. Nah, jadi ini dari Kompas TV guys ya. Oke, jadi dari Panglima sendiri sudah meminta maaf. Jadi kita urut ya, kita runut ya dari pertama ucapan, habis itu didengar masyarakat tidak terima dan sakit hati. Akhirnya dari Mabes TNI ada klarifikasi, dan ujungnya dari Panglima ada permintaan maaf. Oke. Masyarakat Indonesia itu baik kok Panglima ya. Baik. Udah disakitin udah apa pasti memaafkan. Itulah budaya Indonesia, itu memaafkan ya. Ya, jadi untuk kedepannya kita harap sebagai rakyat, saya pribadi sebagai rakyat, TNI kembalilah kepada rakyat ya. TNI itu anak kandung rakyat. TNI itu bersama-sama dengan rakyat. Ingat, negara ini berdiri itu bukan hanya karena tentara, tapi karena rakyat. Ulama, di situ ada ulama, ada pedagang, ada pelajar, semua campur baur, ada petani segala macam di sana waktu kita merebut kemerdekaan ya. Dan terutama lagi ya, sebagai TNI kebanggaan rakyat, pinter-pinterlah memilih diksi atau kata-kata. Itu satu, karena kita contoh ya seperti Panglima lagi Jenderal Besar. Nah, Jenderal Besar Sudirman. Beliau siapa? Beliau itu kiai atau ustadz, bisa disebut ustadz atau kiai terserah. Tapi intinya beliau itu dulu itu guru madrasah ya di salah satu sekolah di Jogja ya. Guru madrasah. Sopan santun beliau. Beliau itu panglima besar. Ya, kita harapkan semua jadi baik ke depannya, jangan lagi ada diksi-diksi atau kata-kata yang menyakiti hati rakyat. Dan untuk para pejabat, sebelum mengambil keputusan kebijakan apapun, masukkanlah unsur keadilan di dalam kebijakan tersebut. Karena apabila unsur keadilan itu dimasukkan, insya Allah kebijakan gak akan menyakiti hati rakyat. Ya, karena apa? Kekuasaan, jabatan kalian itu diamanatkan oleh rakyat. Jadi harus memasukkan unsur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat amanat Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi Pancasila jangan hanya dijadikan hafalan, jangan hanya diucapkan, tapi kita laksanakan, aplikasikan dalam kehidupan.
Oke, apabila salah kata gue mohon maaf. Kepada Allah gue mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa follow dan subscribe Facebook Driver Crew dan juga YouTube Driver Crew. Oke. Dadah.